Barang siapa yang memulai perbuatan baik dalam Islam, maka ia akan memperoleh pahalanya serta pahalanya. Hadirin sekalian, salah menerjemahkan, memaknai hadis man sanna itu memulai. Ya, membuat. Memulai maknanya membuat. Yang benar adalah man ahya, menghidupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Untuk teman-teman kaum muslimin dimanapun berada, semoga selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas dan selalu diberikan rezeki yang halal dan berkah. Amin, Allahumma amin. Untuk video kali ini teman-teman, kita akan merespon salah satu ceramah dari Ustadz Zainal Abidin, ya, mantan NU yang pindah ke Salafi Wahabi. Wah, sangat disayangkan teman-teman ya. Kalau Ustadz Zainal Abidin masih ada di NU, kan masih ikut kegiatan-kegiatan NU, Bahsul Masail, kemudian Halakoh, Maulid, dan yang lain-lain. Berhubung beliau sudah pindah ke kelompok Salafi Wahabi, ya akhirnya nggak ikut kajian Bahsul Masail dan yang lain-lain. Soalnya ini ada kaitannya teman-teman ya. Dalam salah satu ceramahnya, beliau itu menjelaskan mengenai pemaknaan mansanna fil islami sunnatan hasanatan, bahwa mansanna di sini dimaknai man ahya. Nah, seseorang yang menghidupkan, bukan dimaknai seseorang yang memulai atau membuat. Oke, langsung saja kita cek gimana video dari Ustadz Zainal Abidin. Kita simak bareng-bareng teman-teman. Barang siapa yang memulai perbuatan baik dalam Islam, maka ia akan memperoleh pahalanya serta pahalanya. Hadirin sekalian, salah menerjemahkan, memaknai hadis man sanna itu memulai. Ya, membuat. Memulai maknanya membuat. Yang benar adalah man ahya, menghidupkan. Artinya siapa yang menghidupkan sunnah yang Rasulullah sudah tetapkan, ya dapat pahala. Siapa yang menghidupkan sunnah yang belum ditetapkan Rasulullah, sunnah sayyi'ah, ya dapat dosa. Menghidupkan. Ya. Oleh karena itu hadirin sekalian, di dalam masalah ini banyak orang terpeleset sehingga melakukan minimal membagi bid'ah itu aja dua, bid'ah dhalalah sama bid'ah hasanah. Padahal simpel saja untuk menjawab bid'ah hasanah. Bid'ah itu sesat, hasanah itu baik. Mana ada sesat yang baik? Coba kalau ada kajian, hadirin sekalian, hari ini kita akan mengkaji kesesatan tapi baik. Dan mudah-mudahan kita semuanya sesat tapi baik, dan baik tapi sesat. Dan kajian malam ini kita akan mencoba menjelaskan sejelas-jelasnya orang yang sesat tapi baik. Oke, sudah kita simak teman-teman tadi penjelasan Ustadz Zainal Abidin mengenai makna mansanna fil islami sunnatan hasanatan. Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Pertama, Ustadz Zainal Abidin itu menyalahkan seseorang yang memaknai mansanna fil islami sunnatan hasanatan dengan makna manibtada'a, seseorang yang memulai atau membuat. Karena menurut beliau mansanna fil islami sunnatan hasanatan itu maknanya adalah man ahya, seseorang yang menghidupkan. Itu pertama. Yang kedua, sunnah hasanah di sini dimaksudkan oleh beliau itu adalah sunnah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan makna kebiasaan atau perilaku. Terus yang ketiga lagi, memaknai sunnah itu baik, ya, gampangannya lah, makna sunnah itu baik, makna bid'ah sesat. Jadi sehingga kesimpulan yang dimainkan dalam penjelasannya Ustadz Zainal Abidin adalah bid'ah hasanah berarti adalah kesesatan yang baik atau baik tapi sesat. Oke, langsung saja kita respon mengenai penjelasan Ustadz Zainal Abidin tadi teman-teman ya. Oke, ini langsung kita bahas. Pertama kita rujuk dulu dalam hadisnya, kita temukan di dalam kitab Sahih Muslim. Nah, di sini cetakan Darussalam kalau tidak salah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan fa umila biha ba'dahu kutiba lahu mislu ajriman amila biha wala yang kusu min ujurihim sayun. Ustadz Zainal Abidin itu memaknai man sanna fil islami itu dengan menggunakan makna man ahya fil islami sunnatan hasanatan, seseorang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekilas kalau kita berhenti di hadis itu, maka memang benar maknanya. Ya benar, ada seseorang yang menghidupkan sunnah lalu diikuti orang lain mengerjakan sunnah juga, maka dia dapat pahala. Sebagaimana hadis yang lain, man dalla ala khairin, kan begitu. Tapi kalau kita lanjut dalam hadisnya, man sanna fil islami sunnatan sayiatan fa umila biha ba'dahu kutiba alaihi mislu wizriman amila biha wala yanqusu min auzarihim sayun. Seseorang, ini kalau kita maknai juga man ahya, maka maknanya menjadi begini. Seseorang yang menghidupkan di dalam Islam sunnah yang jelek. Nah ini kan berarti Rasulullah SAW itu mengajarkan sunnah yang jelek, dan ini nggak mungkin kalau kita menggunakan pola pikir yang dijelaskan oleh Ustadz Zainal Abidin, karena Ustadz Zainal Abidin itu memaknai man sana dengan man ahya, seseorang yang menghidupkan kembali. Secara tidak langsung kalau menghidupkan kan berarti sudah ada yang dihidupkan, yaitu sunnah hasanah ini. Nah, sunnah hasanah dimaknai oleh Ustadz Zainal Abidin itu dengan makna sunnah yang sudah diajarkan Rasulullah. Nah begitu, sehingga makna hadis setelahnya wa man sanna fil islami sunnatan sayiatan, maka harus menggunakan kriteria yang sama. Ya, jadi man sana di sini juga menggunakan man ahya, seseorang yang menghidupkan. Dan sunnah sayi'ah juga kita harus nisbatkan kepada Rasulullah. Dan ini nggak mungkin Rasulullah itu mengajarkan sunnah yang buruk, itu nggak mungkin. Nah kalau dari Ustadz Zainal Abidin sendiri memaknai man sana fil Islam dengan menggunakan makna man ahya, itu kan terjadi kontradiktif, karena terusan hadisnya lafadz sunnah disifati dengan sayi'ah. Nggak mungkin toh sunnah Rasulullah kita sifati dengan sunnah yang jelek, itu nggak mungkin. Dan Rasulullah tidak mungkin mengajarkan kita kejelekan. Berarti makna tersebut bisa saja gugur. Jadi sana di situ tidak harus menggunakan makna ahya, dan sunnah hasanah atau sunnah sayi'ah itu bukan menggunakan makna sunnah-sunnah seperti biasanya, ya. Bukan fi'lu au qaulu au takrirun nabi, bukan. Tapi makna kebiasaan. Kita langsung cek dalam kitab Syarah Sahih Muslim miliknya Ibnu Utsaimin di halaman 550 sampai 551 di juz kelima. Itu ada pembahasan babu bayani ismi man sannal qatla. Ya, jadi Ibnu Utsaimin mengutip dan menjelaskan mengenai bab penjelasan dosanya orang yang memulai pembunuhan. Kemudian dikutiplah hadis la tuqtalu nafsun dzulman illa kana 'alabni adamil awal kiflun min damiha. Tidaklah seseorang yang dibunuh secara zalim kecuali putra Nabi Adam yang pertama akan mendapatkan bagian dari dosanya. Kenapa? Li'annahu kana awwalaman sannal qatla. Karena putra Nabi Adam yang pertama adalah orang yang memulai perbuatan pembunuhan. Nah, terus di bawahnya itu ada ibarat wa hadza ta'lil lahu faidatun azimatun. Apa faedah yang terkandung dari hadis itu, ya, dua hadis yang dicantumkan itu? Annaman sanna isman fa inna alaihi ismaman istanna bihi. Sesungguhnya seseorang yang memulai perbuatan dosa, maka ia akan mendapatkan dosanya orang-orang yang mengikutinya. Loh, di sini sendiri ulama Wahabi Ibnu Utsaimin itu memaknai mansana menggunakan makna bahasa, yaitu seseorang yang memulai, manibtada'a, tidak terfokus hanya pada man ahya saja. Itu pertama. Yang kedua, dalam kitab Syarhun Nawawi Alal Muslim, ya, itu ada begini, Rek. Ini tak tampilkan saja. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha ila akhirih. Fihi al-hasu alal ibtida bil khairat. Hadis ini mengandung pengertian memotivasi, ya, kandungannya motivasi untuk memulai bil khairati dengan kebaikan-kebaikan, ya, membuat kebaikan-kebaikan seperti itu.
Sehingga Imam Nawawi sendiri dalam kitab Syarhun Nawawi Alal Muslim ya, itu langsung kemudian menyimpulkan wa fi hadzal hadis takhsisu qaulihi sallallahu alaihi wasallam kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dolalah. Dalam hadis ini isinya adalah taksis, pengkhususan dari keumuman hadis kullu muhdatsatin bid'ah, setiap hal yang baru bid'ah, dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Itu dikhususkan ditaksis, dikerucutkan lagi dengan adanya hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Ya begitulah kalau Pak Zainal Abidin itu memaknai hadis tidak menggunakan komentar-komentar ulama. Dan yang terakhir ini untuk meluruskan dari terjemahan Ustadz Zainal Abidin mengenai bid'ah dan hasanah. Bid'ah artinya sesat, hasanah artinya baik. Hasanah artinya baik, oke. Tapi kalau bid'ah itu langsung dimaknai sesat, itu ya keliru. Karena bid'ah sendiri secara bahasa adalah muhdatsat, perkara yang baru. Perkara yang baru ini ada yang sesuai dengan hadis Rasulullah, dengan ajaran Rasulullah, ada yang tidak sesuai. Sehingga ulama membagi dua. Perkara yang baru dalam kurung bid'ah ini ada yang jalur hasanah, ada yang jalur mazmumah. Begitu Ustadz Zainal Abidin. Jadi ya sampean juga keliru ketika memaknai bid'ah langsung diklaim sebagai kesesatan. Nah begitu. Semoga ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.